Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufiandini, NPM 211000270. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara mengutip dan menggunakan Mendeley. Tingkat kepantasan dalam pengutipan penting untuk memastikan ketepatan informasi yang diperoleh, yang dimana perlu menyertakan referensi yang sesuai dengan sumber yang digunakan. Selanjutnya merupakan contoh tingkat kepantasan dalam pengutipan. Selanjutnya, cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Jadi, interview yang digunakan sebagai sumber dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, publish interview atau wawancara yang dipublikasikan. Dan yang kedua, personal interview, wawancara pribadi. Dan yang terakhir, research partisipan interview atau wawancara dengan para peneliti. Selanjutnya, bagaimana dengan mengutip komunikasi pribadi dalam teks. Jadi, karena pembaca tidak dapat mengambil informasi dalam komunikasi pribadi, maka komunikasi pribadi tidak dimasukkan dalam daftar referensi. Mereka dikutip dalam teks saja dengan memasukkan inisial dan nama belakang komunikator dan diberikan tanggal setepat mungkin dengan menggunakan format seperti ini. Ini formatnya. Ada narrative citation seperti ini dan parenthetical citation. Selanjutnya, kutipan dari para peserta peneliti. Jadi, saat mengutip partisipan penelitian, harus patuhi perjanjian etika mengenai kerahasiaan atau anonimitas antara kamu dan partisipan kamu. Berhati-hati untuk mendapatkan persetujuannya agar informasi mereka dapat disertakan dalam penulisan. Mungkin perlu memberikan nama samaran, mengaburkan informasi identitas, atau menyajikan informasi secara keseluruhan. Ini contohnya, seperti ini. Selanjutnya, terdapat 2 cara mengutip, yaitu cara mengutip parentetikal dan naratif. Selanjutnya, cara mengutip secara parentetikal. Di sini terdapat 3 contoh. Kita lihat dalam contoh pertama. Jadi, cara mengutip secara parentetikal ini dapat muncul di dalam atau di akhir kalimat dengan nama penulis maupun tahun dari penulisan sumber tersebut. Kutipan ini dapat diletakkan di dalam kalimat atau di akhir kalimat seperti ini. Ini terdapat atau diletakkan di akhir kalimat. Mari kita lihat cara untuk mengutip secara parentetikal di akhir kalimat. Di sini saya sudah menyediakan satu paragraf yang akan saya kutip dari sumbernya, yaitu jurnal yang berjudul Eksistensi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Kita simpan dulu. Kita klik ini, lalu insert satu citation. Nah, ini sudah dilakukannya pengutipan. Selanjutnya, kalau dilihat dari contoh 2 ini tuh digunakan ketika teks lain muncul dengan kutipan dalam tanda kurung.
gunakan koma di antara sekitar tahun. Kalau contoh yang ketiga ini digunakan pada saat teks dan kutipan muncul bersama dalam tanda kurung ini dengan menggunakan setengah koma untuk memisahkan kutipan dari teks dan si penulis juga keterangan tahunnya. Jangan gunakan tanda kurung dalam tanda kurung. Selanjutnya, cara mengutip secara naratif. Di sini terdapat dua contoh. Kita lihat di contoh pertama, contoh 1, di mana informasi dimasukkan ke dalam teks sebagai bagian dari kalimat. Penulis muncul dalam teks berjalan atau di awal kalimatnya dengan tahun dalam tanda kurung tepat setelah nama si penulis. Dengan cara, di sini juga saya sudah menyediakan satu paragraf, lalu kita kutip dengan cara, karena menggunakan sumber yang sama, kita klik ini, lalu insert citation. Ini merupakan cara mengutip secara naratif. Selanjutnya, mengutip dari banyak sumber. Jadi, saat mengutip beberapa sumber dalam tanda kurung, tempatkan kutipan dalam urutan abjad, pisahkan dengan titik koma. Klik ini, kita klik dua sumber ini, lalu insert dua citation. Nah, ini merupakan cara mengutip dari banyak sumber. Selanjutnya, mengutip dengan menambahkan halaman. Di sini kita sama tandai seperti yang di awal, kita tandai ini. Klik ini, lalu kita masukkan halamannya, halaman berapa kalimat ini tercantum dalam sumber tersebut. Misal halaman 5, kita save change, insert satu station. Nah, di sini terdapat keterangan halaman berapanya. Selanjutnya, cara mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia. Nah, setelah ini kita ke citation setting, lalu kita ini ke citation language, klik ini. Di sini kita bisa pilih bahasa apapun, tapi kita ambil, karena ini menggunakan bahasa Inggris, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Update citation language. Nah, di sini sudah berganti yang awalnya menggunakan page menjadi HLM atau halaman. Selanjutnya, mencari gaya pengutipan baru dan mengganti gaya pengutipan. Kita beri dulu kutipan di sini menggunakan sumber ini. Lalu klik di sini, citation style. Nah, di sini kita bisa pilih dengan cara menggantikan gaya pengutipannya sesuai apa yang seharusnya. Kita coba yang ini. Nah, jadi berubah seperti ini dan kita coba lagi ke gaya pengutipan lainnya. Ini bisa. Jadi seperti ini, tapi saat ini kita gunakan
American Psychological Association update citation style. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengutipan langsung dan kapan sebaiknya dilakukan? Jadi, mengutip secara langsung dari materi tertulis yang tidak mengubah bentuk asli dari sumbernya, misalnya dari web page, dari website, atau semacam e-books juga yang dilakukan pada saat kita mengutip dari sumber tersebut. Kita lakukan mengutip secara langsung. Jadi mengutip secara langsung tuh kita ya melakukan pengutipan tanpa mengubah bentuk aslinya. Misal ini, sudah disediakan satu paragraf dan tanpa mengubah satu kata pun, lalu kita beri kutipan ini. Nah, seperti ini. Jadi mengutip langsung tuh ya mengutip secara langsung tanpa mengubah bentuk asli dari si sumbernya. Selanjutnya mengutip langsung yang lebih dari 40 kata. Di sini juga saya sudah menyediakan satu paragraf yang dimana lebih dari 40 kata. Biasanya dalam mengutip langsung yang lebih dari 40 kata ini tuh mulai kutipan blok pada baris baru, dilakukan baris baru, dan identitas seluruh bloknya itu di 0,5 inci dari margin kiri. Begini. Seperti ini dibedakan dengan paragraf sebelumnya yang berjarak 0,5 inch. Gitu. Lalu diberi keterangan sumbernya. Selanjutnya, bagaimana alur kerja Mendeley. Jadi, aplikasi Mendeley ini digunakan untuk mengutip dan mengisi referensi atau daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah yang dimana kamu dapat melakukannya dengan instan atau kata lain dengan mudah, dengan cepat juga, sehingga kamu dapat membuka aplikasi Mendeley. Setelah membuka aplikasi Mendeley, pastikan sudah terhubung dengan Microsoft Word kamu dan dapat mengisi data atau semacam buku fisik, jurnal, dan lain-lain di sini. Di mana yang nantinya bisa tersalin secara otomatis di Word seperti tampilan ini. Seperti ini. Yang nantinya tersalin secara otomatis di Word dengan mudah untuk melakukan pengutipan karya ilmiah kamu. Jadi ini tampilan otomatis dari si aplikasi Mendeley ketika kita sudah memasukkan sebuah jurnal, buku, juga yang lainnya. Selanjutnya, memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Nah, kita klik Add New, terus import file from computer, lalu kita pilih satu jurnal atau apapun yang berbentuk PDF. Kita ambil ini aja ya. Nih, open. Sedang diproses. Nah, ini. Dia akan muncul di sini. Lalu selanjutnya bagaimana cara memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam aplikasi Mendeley ini.
kita klik ini, add reference manual. Saya akan menggunakan buku ini. Kita isi semua ini. Kita masukkan mulai dari sini. Kita pilih buku book dengan judul metode riset hukum pendekatan teori dan konsep. Kita masukin autorsnya, Munir Hadi. Kita masukkan tahunnya, kita lihat tahun 2023. Halamannya dari sampai 224 atau 208 udah aja. Terus kita add entry aja langsung, nanti akan muncul di sini nih, Dr. Munir Fuadi, dia akan muncul di situ. Nah, kita lihat di Word-nya, kita klik titik 3, lalu update from library. Nah, di sini sudah muncul secara otomatis. Selanjutnya, mengapa metadata harus disesuaikan dengan benar? Karena metadata ini memiliki beberapa fungsi penting dalam mengelola dan mengakses data. Metadata ini juga merupakan kumpulan data yang mengandung informasi dari suatu data agar data tersebut mudah untuk dikelola kembali. Jika metadata tidak sesuai atau tidak disesuaikan dengan benar, maka akan menyebabkan kekurangan dalam pengelolaan data, pencarian data, dan penggunaan data. Cukup sekian dari saya mengenai bagaimana cara mengutip dan menggunakan Mendeley. Thanks for watching. Bye-bye.